Hai Tuan Muda Lovers. Kali ini Mince mau melanjutkan ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 182. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu sehat, selalu banyak duit, selalu bahagia dan hutangnya lunas semua. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Fitri yang lagi beres-beres di rumah Amanda, tiba-tiba mendengar suara keributan di depan rumah. Fitri jadi penasaran, menghentikan pekerjaannya dan kemudian mengintip keluar rumah. Yang lagi ribut ternyata si ular kadut Amanda sama si buaya buntung Reno. Si ular kadut Amanda yang terlihat emosi lagi mencak-mencak marahin Reno. Maksudnya apa nih? Datang-datang langsung main kasar. Si buaya buntung Reno yang juga terlihat emosi malah balik marahin si ular kadut. Diem lo. Gara-gara lo nyokap gue jadi sakit. Gara-gara lo nyokap gue diusir dari rumah. Gara-gara lo OMAP jadi benci banget sama nyokap gue. Padahal lo juga salah. Lo sering ajak nyokap gue buat lakuin kejahatan. Tapi kenapa cuma nyokap gue yang harus nanggung semuanya? Kenapa? Si ular kadut Amanda malah tersenyum puas dan bilang, ya itu derita nyokap lo lah, hidup nyokap lo lagi apes makanya jadi begitu. Lagian dia juga punya salah sama gue, jadi anggap aja ini hukuman buat nyokap lo biar sadar. Si buaya buntung Reno karuan jadi makin emosi. Sekarang lo boleh ketawa, tapi gue yakin cepat atau lambat, lo juga bakal kena batunya. Lo kira gue nggak tahu? Lo kan yang sengaja bikin kebakaran itu. Dan lo juga yang sembunyiin bayi itu. Iya kan? Fitri yang sedari tadi mengintip dan mendengar pertengkaran si ular kadut Amanda dan si buaya buntung Reno karuan jadi syok dan langsung bertanya dalam hati. Mbak Amanda sembunyiin bayi. Bayi siapa yang dimaksud sama laki-laki itu? Apa jangan-jangan bayi itu Tegar? Fitri yang baru tahu jika bayi yang dirawatnya kini adalah korban penculikan karuan jadi syok dan panik. Saat itu juga Fitri langsung pulang, mengambil Nayaka yang dititipkan di tetangganya dan kemudian menggendongnya sambil memeluknya erat. Ya Allah nak, ibu benar-benar nggak sangka kalau ternyata kamu diculik sama Mbak Amanda. Pantesan Mbak Amanda nggak pernah mau kasih tahu ibu soal asal-usul kamu. Pasti orang tua kandung kamu lagi panik cariin kamu. Ya Allah, gimana ini, apa aku harus kembalikan Tegar ke orang tua kandungnya? Di saat yang sama HP Fitri tiba-tiba bunyi, ada panggilan dari si ular kadut Amanda. Fitri yang kini sudah tahu jika Amanda menculik bayi jadi bingung dan ragu menerima panggilan dari Amanda. Di tempat lainnya, Kinanti yang masih kepikiran sama Nayaka lagi ngelamun di balkon kamarnya. Tak lama, Babang Gondrong datang sambil bawain piring makanan dan bilang, kamu harus makan walau cuma sedikit. Kinanti yang emang masih kepikiran Nayaka malah gelengkan kepala. Babang Gondrong pun jadi menghela nafas dan kemudian berusaha membujuk Kinanti agar mau makan. Kinanti pun akhirnya mau makan. Babang Gondrong pun jadi lega, meletakkan piring nasi dan kemudian menggenggam erat tangan Kinanti sambil bilang, Kinan, saya bakalan dukung kamu buat cari Nayaka. Kinanti pun jadi surprise. Beneran Mas? Mas sekarang percaya kalau Nayaka masih hidup? Mas mau cari dia sama-sama? Babang Gondrong yang emang tidak ingin membuat Kinanti bersedih terus mengangguk sambil bilang, kalau itu yang kamu percayai dan bikin kamu bahagia, saya akan bantu kamu. Kita akan cari sama-sama. Kinanti pun jadi senang dan langsung ucapin terima kasih sambil memeluk mesra Babang Gondrong. Besoknya, Kinanti dan Babang Gondrong pun lalu mendatangi beberapa kantor polisi, mencari informasi soal anak hilang. Namun Kinanti dan Babang Gondrong tidak mendapatkan informasi apapun. Mereka lalu mencari ke beberapa panti asuhan karena menurut keterangan polisi, biasanya jika ada anak hilang suka diserahkan ke panti asuhan.
Sementara itu si Keong Racun dan itu yang kini tinggal di panti rehabilitasi diajak jalan-jalan pakai kursi roda ke sebuah taman. Tak lama si suster pun menghentikan kursi roda di pinggiran danau. Tiba-tiba ada suster lainnya memanggil si suster sambil bilang jika selimut Bu itu ketinggalan. Si suster pun lalu pamit ke si Keong Racun dan itu dan kemudian pergi mengambil selimutnya Anita. Si Keong Racun dan itu yang duduk di kursi tidak menjawab, malah termenung sedih dan berkata dalam hati, aku udah gak berguna. Gak ada lagi harapan buat aku sembuh. Seumur hidup, aku bakalan ngerasa bersalah karena Nayaka gak akan pernah kembali ke orang tuanya. Dan sekarang aku dibuang di tempat ini. Lebih baik aku akhiri aja semuanya. Si Keong Racun dan itu yang emang sudah depresi berat lalu berusaha menggerakkan tubuhnya agar kursi roda yang didudukinya bergerak maju. Tak lama kursi roda pun bergerak maju ke arah danau. Di saat yang sama Sandra muncul. Sandra pun jadi syok melihat kursi rodanya itu meluncur ke arah danau. Sementara itu Kinanti dan Babang Gondrong akhirnya sampai di sebuah panti asuhan. Namun di panti asuhan itu juga Kinanti dan Babang Gondrong tidak berhasil menemukan Nayaka. Kinanti jadi sedih. Babang Gondrong pun jadi ikut sedih dan langsung berusaha menghibur Kinanti dan mengajaknya pulang. Namun Kinanti menolak dan malah mengajak Babang Gondrong untuk berbagi rejeki di panti asuhan. Karena siapa tahu dengan berbagi rejeki, kebaikan itu berbalik. Kalau bukan sama kita, bisa jadi buat Nayaka di luar sana. Siapa tahu Naya juga diperlakukan dengan baik sama orang yang merawatnya. Babang Gondrong yang emang tidak ingin membuat Kinanti bersedih mengangguk. Kinanti dan Babang Gondrong pun lalu bagiin amplop dan bingkisan buat anak panti dan warga sekitar yang kurang mampu. Di tempat lainnya, Fitri yang baru membawa Nayaka ke posyandu melihat ibu-ibu dan anak-anak kurang mampu lagi pada berbondong-bondong pergi ke panti asuhan. Fitri pun jadi heran dan tanya sama salah satu ibu yang lewat di depannya. Bu, ada apa ya? Kok rame-rame gitu? Si ibu itu pun lalu jawab. Ada suami istri kaya bagi-bagi sedekah di panti. Ayo MBA ikutan, lumayan buat beli susu anak. Fitri pun jadi tergiur dan langsung membawa Nayaka pergi bersama ibu-ibu dan anak-anak lainnya ke panti asuhan. Sementara itu si Keong Racun dan itu akhirnya jatuh ke cebur danau. Si Keong Racun itu yang sudah tidak bisa menggerakkan tubuhnya jadi gelagapan dan jadi teringat saat lihat Oma Rima tenggelam di kolam renang. Sandra yang melihat semua itu karuan jadi cemas dan langsung lari ke arah danau. Namun si Keong Racun dan itu sudah tenggelam. Si Keong Racun dan itu yang sudah menyesali perbuatan busuknya hanya bisa pasrah dan berkata dalam hati. Mungkin dengan mati adalah cara aku menebus semua kesalahanku. Enak aja lu ngemeng. Keong Racun. Lu pikir dengan bunuh diri dosa-dosa lu bakal terampuni? Enggak. Dosa lu malah makin nambah. Iya kan guys? Sementara itu Fitri, ibu-ibu dan anak-anak kurang mampu akhirnya sampai di depan panti. Fitri sambil terus menggendong Nayaka lalu bilang ke Nayaka. Kita mampir ke sini dulu ya sayang. Alhamdulillah, nanti jadi ada rezeki buat beli popok sama susu. Fitri pun lalu membawa Nayaka masuk ke pekarangan panti asuhan. Sementara itu Kinanti dan Babang Gondrong yang lagi bagi-bagi amplop sama bingkisan jadi kewalahan menghadapi warga yang desak-desakan berebut amplop dan bingkisan yang dibagikannya. Pengurus panti pun lalu berusaha menenangkan warga dan menyuruh warga untuk mengantri karena semuanya pasti kebagian. Namun warga tidak menghiraukan dan malah terus desak-desakan. Kinanti pun jadi pusing. Babang Gondrong yang ada di dekat Kinanti karuan jadi cemas dan langsung mengajak Kinanti pulang. Namun Kinanti malah bilang, tapi ini acaranya belum selesai. Babang Gondrong lalu jawab, biar saya yang bilang ke pemilik panti suruh handle. Babang Gondrong pun lalu menatap pemilik panti sambil menyerahkan semua amplop dan bingkisannya. Bu, tolong diselesaikan ya bagi-bagi sedekahnya.
Istri saya kurang enak badan, jadi kami harus pulang. Pemilik panti jawab. Iya Pak, Bu. Gak apa-apa. Sekali lagi terima kasih banyak sudah berbagi rejeki di sini. Semoga rejeki Bapak dan Ibu makin lancar dan dimudahkan segala urusannya. Babang Gondrong dan Kinanti pun menjawab kompak. Amin. Babang Gondrong yang mencemaskan Kinanti lalu merangkul Kinanti dan memapahnya menuju mobilnya yang ada di parkiran panti. Di saat yang sama Fitri muncul di sudut lainnya sambil menggendong Nayaka. Fitri pun tercekat dan jadi teringat saat Babang Gondrong membantunya bayarin biaya rumah sakit Tegar. Fitri lalu tanya sama pengurus panti. "MBA, maaf. Apa itu pasangan suami istri yang kasih sedekah di sini?" Pengurus panti sambil menatap ke arah Kinanti dan Babang Gondrong lalu jawab. "Iya, betul. Tadi mereka ke sini nyari anaknya." Fitri tercekat dan tanya. "Memang anaknya kenapa?" Pengurus panti lalu jawab. "Katanya anaknya hilang waktu kebakaran di hotel. Makanya, mereka mau berbagi di sini karena lihat anak-anak panti." Fitri kaget dan langsung berkata dalam hati jangan-jangan Tegar ini anak mereka yang dibawa sama Bak Amanda. Fitri pun jadi mikir. Namun maaf ya guys, ringkasan cerita terpaksa Mince akhiri dulu sampai di sini. Kira-kira Fitri mau menyerahkan Nayaka ke Kinanti dan Babang Gondrong gaya? Lalu bagaimana dengan nasib si Keong Racun? Apa mungkin di episode kali ini si Keong Racun kehilangan nyawanya? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar ya guys. Bye.